Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa hadir dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melakukan kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi dalam agenda lawatannya terhadap negara-negara terkaya di Teluk Arab. Lawatan ini dilakukan Trump untuk memperkuat ekonomi antar negara sekaligus berbagai kunjungan pertamanya di periode kedua ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Untuk menjaga konektivitas bisnis dengan negara-negara di Teluk Arab, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengunjungi negara Arab Saudi dalam tur kenegaraan ketiga negara di Timur Tengah. Ketibaan Trump di Arab Saudi disambut langsung oleh Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman dari Bandar Internasional Raja Khalid Riyadh. Adapun kunjungan kenegaraan ini dilangsungkan Trump guna meningkatkan kesepakatan ekonomi baru antar kedua negara. Melalui pantauan yang ada, Trump turut didampingi oleh sejumlah pebisnis asal Amerika Serikat, seperti CEO Tesla sekaligus penasehat Trump Elon Musk, CEO BlackRock Larry Fink, serta CEO Citigroup Jane Fraser. Selain didampingi kalangan pebisnis, Trump turut serta didampingi oleh Menteri Luar Negeri dan Penasihat Keamanan Nasional Marco Rubio, serta Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Dalam mekanisme kunjungan, Trump mengunjungi Arab Saudi dalam forum investasi Saudi dan Amerika Serikat. Selanjutnya akan bertolak ke Qatar pada hari Rabu dan Uni Emirat Arab pada Kamisnya. Lebih lanjut, adapun memang kunjungan kenegaraan ini merupakan lawatan luar negeri pertama Trump sebagai Presiden Amerika Serikat di periode keduanya menjabat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi dari dalam negeri pemirsa, pertemuan Prabowo dan Wakil PM Rusia membahas pemulihan dialog tingkat tinggi dan kerjasama strategis Indonesia dan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Wakil Perdana Menteri Denis mengundang Presiden Prabowo untuk dua acara penting. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Fimanturov di Istana Merdeka Jakarta pada 15 April 2025 menjadi titik awal kembalinya dialog tinggi antara Indonesia dan Rusia setelah terhenti akibat pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden menyampaikan bahwa Denis Manturov menyampaikan dua undangan penting. Undangan tersebut antara lain untuk menghadiri Parade Nasional di Rusia dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Airlangga menambahkan bahwa forum ini akan menjadi platform strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan penandatanganan beberapa nota kesepahaman. Saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister pertama Manturov dari Rusia dan sebetulnya DPM Manturov hadir untuk dalam rangka high level dialog dengan Indonesia. Dan ini sudah kemarin sempat terhenti akibat COVID dan ini akan dimulai kembali. Dan dalam rombongannya kemarin di PM Manturov juga menggelar malam kebudayaan di Raffles Hotel. Nah, kemudian dalam pertemuan tadi DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF, St. Petersburg Economic Forum, di mana dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Airlangga kemudian mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas potensi pembukaan rute penerbangan langsung antara Moskow dan Indonesia. Selain itu, pemerintah Rusia juga mengusulkan sistem pembayaran yang lebih mudah bagi wisatawan Rusia di Indonesia. Airlangga menyebutkan bahwa kerjasama investasi menjadi topik utama, serta perkembangan perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara Indonesia dan Eurasia yang diharapkan dapat menunjukkan kemajuan signifikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, usai adanya kebijakan soal vaksinasi demam kuning yang dikhususkan bagi pendatang ke Ekuador, antrean panjang pun terus terjadi karena banyaknya verifikasi dokumen yang dilakukan. Vaksinasi demam kuning ini dikhususkan bagi pendatang asal Peru, Kolombia, Bolivia, hingga Brazil.
Otoritas Ekuador memberlakukan verifikasi rinci yang dikhususkan kepada pendatang dari sejumlah negara di Amerika Selatan. Pemberlakuan ini menghasilkan antrian yang cukup panjang di Bandara Internasional Jose Joaquin de Olmedo. Pemberlakuan ini dilakukan seiring merebaknya wabah demam kuning dari resiko epidemiologis yang berasal dari negara-negara di Amerika Selatan. Negara yang diyakini menjadi penyebab meningkatnya wabah di Ekuador adalah Peru, Kolombia, Bolivia, hingga Brazil. Proses verifikasi rinci yang dilakukan adalah memperlihatkan sertifikat vaksinasi dalam bentuk fisik maupun digital, di mana mewajibkan kepemilikan stempel kesehatan resmi dari negara asalnya. Menteri Kesehatan Publik Ekuador menyoroti pemberlakuan ini bagi pendatang yang berada di negara Ekuador lebih dari 10 hari, maupun bagi mereka yang mengunjungi sejumlah negara di Amerika Selatan. Se ha confirmado que las personas sí han cumplido con el requisito de vacunación. Sin embargo, en este momento esperamos un vuelo desde Brasil, Bogotá y Bolivia. Entonces probablemente va a haber que pedir muchos exámenes, va a haber que constatar mucha información. Salah satu pendatang asal Peru menyoroti kebijakan yang diterapkan pemerintah Ekuador justru akan memperbesar wabah ini untuk meluas lebih lagi. Toda medida de seguridad que se tome para la salud es correcto. La tifoidea, correcto, se trata. Más, pero la fiebre amarilla, que es el mosquito, lo que tienen que hacer es primero fumigar aquí en Ecuador. Y si quieren tener más resultados, bueno, pidan certificado, pero es acá que se van a venir. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya pemirsa, tidak terlalu banyak satwa liar yang bisa diselamatkan dari ambang kepunahan. Begitu populasi liar berhasil dipulihkan, program pemulihan ini menjadi catatan pelestarian lingkungan di berbagai negara. Salah satunya adalah pemulihan populasi lynx Iberia yang hampir punah pada awal tahun 2000-an. Baru-baru ini status lynx Iberia berubah dari terancam punah ke rentan. Perbaikan status kucing liar Eropa ini mendapat respons positif dari kelompok-kelompok pelestarian lingkungan. When we did the census in 2000, from 2000 to 2002, it was like a European shock on that, because we thought previously that there was 600 up to 1,200. Pada kenyataannya, awal tahun 2000-an hanya ada sekitar 62 lynx Iberia di habitat aslinya di Spanyol dan Portugal, sehingga masuk daftar merah satwa yang terancam secara kritis. Pelestari lingkungan pun menggulirkan berbagai program pengembangbiakan dan reintroduksi ke alam liar. So the numbers have gone up from 62 back in 2001 to 648 mature individuals in 2022. But in fact, the latest census figures we've just had come into us from last year is that there are now more than 2,000 animals, Iberian lynx, adults and juveniles, in the wild in Spain and Portugal. So really huge success, an exponential increase in the population size. Sejak tahun 2010, 400 lebih lynx Iberia telah menjalani reintroduksi ke alam liar. Bahkan reintroduksi terus dilakukan belakangan, seperti pelepasan lynx ini di kawasan Andalusia, Spanyol Selatan pada Februari 2024. La Junta de Andalucía inicia hoy lo que es la suelta de la segunda campaña de la suelta de los linces ibéricos. Exactamente hoy han sido cinco linces, 4 machos y una hembra. 2 procedentes de Portugal, 2 procedentes de Huelva y una que es la hembra de Cáceres. Meski kini harus tinggal berdampingan dengan satwa buas, warga yang menyaksikan pelepasan lynx ikut senang. Camino que hay si queremos realmente que no se pierda esta especie de animal y que encima se propague, porque hay muchos sitios que potencialmente puede tener linces, ¿no? Y la única solución para que haya es insistir en tenerlo y soltar y solucionar los problemas que se van encontrando. Reintroduksi, lalu satwa hasil penangkaran berkembang biak dengan satwa liar juga menjadi metode di balik pemulihan populasi bison liar di Amerika Serikat yang kemudian ditiru untuk bison Eropa di Polandia, Rumania hingga Inggris. Berbeda dari bison, lynx adalah satwa predator sehingga pelepasannya kembali ke alam liar juga disertai skema kompensasi bagi peternak yang ternaknya kemudian dimangsa oleh lynx ini. Skema kompensasi serupa juga diberlakukan di Amerika Serikat dalam reintroduksi serigala ke sejumlah negara bagian, termasuk serigala abu-abu di Colorado dan serigala merah di North Carolina. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan, informasi kami lanjutkan.
Hampir semua buah stroberi yang ditanam di Amerika Serikat berasal dari negara bagian California. Kini sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top. So the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari Agrobot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that much many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi lainnya pemirsa datang dari warga di Washington DC yang bisa berhemat tagihan listrik dengan memanfaatkan program-program tenaga surya pemerintah. Popularitas tenaga surya di Amerika Serikat terus meningkat, meski baru menyumbang 6% tenaga listrik nasional. Namun pemerintahan Trump ingin mengakhiri pendanaan program-program ini. Ini adalah panel surya komunitas. Orang-orang di sebuah perumahan di Washington DC ini bisa menghemat tagihan listrik mereka hingga 50% karena mereka berlangganan tenaga surya yang dihasilkan panel-panel ini. Ada 557 rumah yang berlangganan tenaga surya di Fairfax Village di Washington DC. Energi yang dihasilkan panel-panel surya ini bisa dipantau lewat aplikasi. Dari aplikasi terlihat musim panas hasilkan lebih banyak energi dibandingkan musim dingin seperti saat ini. Untuk memaksimalkan penggunaan lahan, panel-panel surya komunitas tidak hanya dipasang di atas permukaan tanah, tetapi juga di atas atap-atap perumahan warga. Ada lebih dari 4.700 panel surya di lokasi ini. Semua energi yang dihasilkan dialirkan ke jaringan listrik kota. Lalu, pelanggan dapat potongan pada tagihan listrik mereka. Victor Ramos adalah salah satu warga yang telah berhemat lewat program tenaga surya. So that's the best part because so this is my first home. When I first got the house, it was about May of 2023. And that year, in some months when it was really hot, the electrical bill can go up to like $150. Kini, Victor kadang hanya bayar biaya administrasi pada tagihan listrik rumahnya sebesar $5 atau Rp81.000. Because the solar will basically extra produce during summer times, and when it gets to the cold months, there's an extra production that the solar panels did. And it can be reflected on those winter months. Victor tidak berlangganan panel surya komunitas, tapi pasang panel surya bersubsidi di atap rumahnya yang juga terhubung ke jaringan listrik kota. Kedua program itu adalah program pemerintah AS bernama Solar for All atau tenaga surya untuk semua. Ada sejumlah syarat untuk ikuti program ini. Salah satunya pendapatan di bawah jumlah tertentu untuk menarget warga berpenghasilan rendah. There are many stories where these solar panels and even these programs are available to help, residents reduce their electricity bills, and those funds can go somewhere else, whether it's their medical bills, their groceries, other bills, helping save for college if they got a kid.
Namun program ini kini terancam. Pasca dilantik, Trump tanda tangani Inpres tentang energi yang memerintahkan Badan Federal menyetop pencairan dana terkait UU transisi energi yang dibuat oleh Joe Biden, termasuk $7 triliun atau 112 kuadriliun rupiah untuk dana program Solar for All yang dikelola Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA. Pemerintah AS ingin prioritaskan lagi energi fosil. To further defeat inflation, my plan will terminate the Green New Deal, which I call the Green New Scam, greatest scam in history probably, a $10 trillion scam that we waste, we throw like throwing money right out the window. Tapi banyak negara bagian pendukung Trump yang juga diuntungkan dari program tenaga surya. The sun shines on everybody, doesn't care what political party you support, and I think one of the reasons that solar is popular across the partisan divide is that people in rural communities, in cities, and suburbs, anybody can benefit from solar energy. We see support from people across the political spectrum in our work. Setidaknya di Washington DC, program Solar for All memiliki sumber dana lain selain dari pemerintah federal, termasuk dana pemerintah kota. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Pemirsa, memperkenalkan keberagaman dan menjadikan Virginia Tech Campus yang nyaman bagi mahasiswa internasional adalah tujuan acara International Cafe Hour pada bulan Februari lalu. Dan budaya kuliner Indonesia ditampilkan bersama seni budaya, bahasa dan tradisi di universitas yang terletak di negara bagian Virginia itu. It inspires curiosity, which is one of our logos and mottos here at Virginia Tech. Menumbuhkan rasa keingintahuan memang menjadi salah satu tujuan acara 51st International Cafe Hour featuring a taste of Indonesian culture di Virginia Tech, salah satu universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di negara bagian Virginia. It has really helped students celebrate their culture, and it is truly a bridging event because 55% of the folks that attend these events are non-international students, and I think the more that we can celebrate them and help the students here feel at home, I think there's a greater understanding. Fauna Zuat adalah asisten direktur Cranwell International Center yang mengorganisir program dan layanan untuk menjembatani mahasiswa internasional dan juga non-internasional di universitas di kota Blacksburg ini. Bekerja sama dengan kantin mahasiswa dan organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia atau Permias, makanan dan minuman khas Indonesia disajikan kepada pengunjung yang datang. And then we get their home recipes. Their chef, they have a chef that prepares the food, and then the dining staff serves the food. It's free, so people get a taste of Indonesian culture. The chefs strive to create authentic food so that the students have a taste of home. Menurut Dini Hajarahma, Presiden Permias Virginia Tech yang juga mahasiswa S3 jurusan Hospitality and Tourism Management, tidak mudah memperoleh bahan-bahan untuk membuat masakan Indonesia di kota kecil ini. Kita memberi mereka pilihan dari berbagai makanan yang otentik, semuanya rumit gitu kan. Nah, akhirnya yang dipilih oleh chef dari Virginia Tech adalah rendang sebagai savory dish-nya, kemudian untuk sweet dish-nya itu bika Ambon yang kita highlight. Lalu untuk minumannya adalah bandrek. Makanan yang disajikan ternyata tidak mengecewakan pengunjung yang bahkan belum pernah mencicipi kuliner Indonesia. It's spicy and it's really meaty, and the cake is very light and soft, but it's like a little chewy, but in like a really good way. A Taste of Indonesian Culture juga menawarkan pengalaman mengenai keberagaman dengan memperkenalkan bahasa, tradisi, dan seni budaya Indonesia. Especially because we live in America, and America is like a place with many different cultures. So I think it's very important to get to know other cultures, and you can also learn about the country and just get closer to your friends of different cultures. Getting to know the culture of our friends around us is really important, and I'm really excited for what you guys are going to be showing us. Dari Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, Eva Mazureva, Nia Iman Santoso, VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.